bulan, misalnya bayarnya bulan Januari, sekarang sudah bulan apa? Maret, berarti sudah terpakai selama 2 bulan. Nah, itu sudah menjadi expense atau manfaatnya sudah dipakai atau sekarang sudah habis. Kalau biaya, dia masih punya kemanfaatan atau potensi di masa yang akan datang. Nah, beban ini dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Kalau tadi biaya itu contohnya adalah persediaan, yaitu masuk ke neraca atau kalau sekarang namanya apa? Laporan apa? Neraca itu di laporan keuangan. Laporan laba rugi itu. Kalau laporan laba rugi kan ini. Kalau neraca apa? Sorry, laporan posisi keuangan. Pernah dengar? Belum. Coba nanti dicari di laporan keuangan perusahaan itu kalau sekarang namanya apa? Laporan posisi keuangan. Terus, nah ini contohnya beban penyusutan, beban pemasaran, beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Kemudian, nah hubungan biaya dan beban. Biaya bisa berfungsi sebagai aktiva atau aset yang dapat digunakan di masa yang akan datang, atau sebagai beban perusahaan yang akan dipertandingkan dengan pendapatan di mana kedua karakteristik tersebut bisa terjadi secara bersamaan atau berurutan. Nah, jadi biaya itu tuh bisa masuk ke dalam kolom penggolongan aset karena jika dia masih mempunyai manfaat. Ini biasanya contohnya ada di kalau kita membuat jurnal penyesuaian. Ada yang sewa dibayar di muka, terus ada beban itu loh, beban sewa, kemudian itu masuknya ke biaya kalau yang sewa dibayar di muka. Kalau yang beban sewa berarti itu sudah masuk ke beban. Terus kemudian jika perusahaan menjual barang, maka akan dicatat sebagai biaya pokok penjualan atau cost of goods sold, atau di sini dalam kasusnya adalah harga pokok penjualan. Di mana barang yang dijual umumnya dalam waktu yang relatif singkat. Maka di sini biaya juga menjadi beban yang akan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Nah, harga pokok penjualan ini masuknya ke sisi beban. Jadi kalau misalnya kalian punya perusahaan dagang, ketika jual barang dapatnya misalnya 10.000, ternyata cost-nya HPP-nya itu misalnya 8.000, berarti HPP itu masuk ke kolom beban. Jadi mengurangi jumlah pendapatannya. Kita lanjutkan. Membedakan biaya dan beban. Pembelian mesin ya. Nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya. Tetapi setelah dipakai akan menurunkan penyusutan terhadap mesin yang akan menjadi beban. Jadi ketika beli itu tuh mengeluarkan biaya namanya karena masih ada kemanfaatannya, tapi ketika mesin dipakai terus-menerus, kemanfaatannya semakin hilang. Nah, yang hilang tersebut itu namanya beban. Cara membedakannya itu. Kemudian yang kedua, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor yang masih sisa digunakan sebagai biaya. Tadi misalnya beli perlengkapan kantor 10.000, ternyata masih baru digunakannya 2.000, berarti yang menjadi biaya itu masih 8.000. Soal 8.000. Kemudian yang sudah terpakai digolongkan sebagai beban. Kalau dulu di jurnal penyesuaian itu ada namanya beban perlengkapan kan. Kalau perlengkapan yang masih sisa sebesar bla bla bla. Jadi beban perlengkapan, debit artinya adalah perlengkapan. Lanjut, contoh persediaan. Nah, ini kasus di perusahaan manufaktur. Persediaan bahan, persediaan produk dalam proses, produk selesai yang masih sisa, dan belum terjual digolongkan sebagai biaya. Kenapa digolongkan sebagai biaya? Karena masih mempunyai potensi untuk bisa digunakan atau dimanfaatkan, bahkan masih bisa ada potensi untuk dijual. Nah, sedangkan yang sudah terjual, itu akan membentuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold tadi, dan digolongkan menjadi beban. Itu bedanya. Karena yang udah terjual kan udah nggak bisa di perusahaan manfaatkan lagi kan. Seperti itu. Sampai di sini aman ya? Aman. Lanjut. Nah, mengapa biaya diperlukan? Mengapa informasi biaya diperlukan? Kita lihat. Nah, yang pertama,
dapat dipakai oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan output. Sebagai dasar merencanakan alokasi. Jadi kalau misalnya perusahaan itu punya budget berapa, modalnya berapa, terus mau dialokasikan ke biaya pengeluaran untuk biaya ini, biaya ini, biaya ini, untuk menghasilkan output atau kembalian lagi. Nah, itu bisa digunakan sebagai dasar, misalnya pengorbanannya segini, outputnya berapa nanti, seperti itu. Apakah kira-kira menguntungkan atau tidak? Nah, itu dihitung lebih lanjut. Yang kedua, memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan alokasi sumber ekonomi untuk menjamin dihasilkan output yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan input yang dikorbankan. Nah, kenapa kita perlu menghitung alokasi sumber daya? Karena kita sebagai pelaku industri harus bisa menghitung pengorbanan itu yang dikeluarkan harus lebih tinggi atau lebih rendah dengan output yang didapat nanti, idealnya. Lebih rendah. Ayo, pengorbanannya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Lebih rendah. Nah, lebih rendah. Karena tujuan kita mendirikan perusahaan apa? Untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Tapi dengan cara yang bukan yang curang ya, maksudnya cara yang aman istilahnya. Kapitalis. Jadi kalau bisa biaya yang dikorbankan itu rendah, tapi input atau hasilnya nanti yang di output nanti lebih tinggi daripada pengorbanannya. Mau tidur. Mau tidur. Nah, struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur ini contohnya. Biasa paling tinggi namanya Dewan Komisaris ya. Ini lebih pada stakeholder pemiliknya. Kemudian Dewan Komisaris itu punya agen di perusahaan namanya Direktur Utama. Nah, direktur ini adalah direktur yang menjalankan perusahaan. Kalau Dewan Komisaris itu lebih ke pengawasnya. Jadi kayak lebih ke pemilik perusahaan, dia menunjuk satu orang untuk menjalankan perusahaannya namanya direktur utama. Jadi direktur utama itu sebenarnya malah pegawai juga, bukan pemilik. Nah, direktur ini punya bawahan lagi namanya pemimpin departemen. Ada misalnya departemen pemasaran, produksi, keuangan, atau departemen akuntansi atau departemen umum. Nah, ini biasanya kalau di bawah direktur namanya apa? Manajer gitu. Tapi kalau ini direktur utama ini nanti kalau misalnya dia dalam 1 tahun bisa menghasilkan laba sesuai target, dia dapat namanya bonus juga. Ini contoh untuk di perusahaan manufaktur. Nah, kita masuk ke klasifikasi biaya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya. Itu merupakan suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas dan memberikan informasi. Jadi karena biaya itu banyak banget yang sesuai realitanya, jadi memang digolongkan atau diklasifikasikan supaya lebih gampang untuk membuat perencanaan. Nah, biaya dapat digolongkan menurut yang pertama, ini objek pengeluarannya. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang ketiga, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang kelima, jangka waktu manfaatnya. Menurut objek pengeluarannya dulu. Yang pertama, objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Kalau ini lebih ke praktis ke perusahaannya ya, Dek ya. Yang kedua, ini contohnya. Contoh pengeluaran biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah misalnya sebagai berikut. Biaya merang, biaya jerami itu tahu kan ya, batang padi, kemudian ada biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, biaya zat warna. Jadi kalau penggolongan biaya menurut pengeluaran ini berdasarkan lebih ke spesifik ke kasus di perusahaannya. Jadi yang masuk ke pengeluaran itu mana aja biayanya. Nah, kemudian ada penggolongan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Nah, dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi produksi, ada fungsi pemasaran,
fungsi administrasi dan umum. Nah, oleh karena itu, perusahaan manufaktur, biaya dalam perusahaan manufaktur tersebut, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Nah, kalau biaya produksi ini biaya yang biasanya melekat ke produk. Nah, yang masuk ke biaya produksi. Nah, ini biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Jadi mulai dari misalnya kalau kemarin kaos itu mulai dari bahan bakunya apa, kemudian diproses, butuh tenaga kerja, butuh mesin dan sebagainya. Kemudian sampai barang itu tuh dikemas dan siap untuk dijual. Nih, contohnya biaya depresiasi mesin itu juga masuk ke biaya produksi. Depresiasi mesin dan equipment atau peralatan, kemudian ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong. Nah, kalau misalnya kaos, bahan penolongnya apa? Bukan bahan utama, tapi tetap harus ada. Sablon. Benang, sablon juga bisa. Pewarna, Bu. Pewarna juga bisa, betul. Terus ada biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan proses produksi. Nah, menurut objek pengeluarannya, secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi kalau ditanya nih, biaya produksi ada berapa? Berarti jawabannya apa aja? Kalau secara klasifikasi, kemarin sudah disebut, ada bahan baku, itu yang wajib, tenaga kerja, sama satu overhead pabrik atau OHP biasanya. Itu nama biaya produksi dalam sebuah perusahaan manufaktur, dikelompokkan jadi 3 itu. Kemudian ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang disebut sebagai istilah biaya utama, prime cost. Jadi kalau ditanya juga, kalau biaya produksi tadi ada 3, bahan baku, tenaga kerja, sama overhead. Kalau biaya pokok atau biaya utama itu ada 2 dalam sebuah perusahaan manufaktur, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, atau kita bisa sebut BBB dan BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan pengelompokan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi. Tadi udah ada yang menemukan kan biaya konversi itu apa? Nah, itu terdiri dari BTKL dan BOP. Biaya overhead pabrik, bukan BOP di apa namanya kalau di polisi itu berkas apa itulah. Ya, yang merupakan biaya konversi mengubah bahan baku menjadi produk jadi, atau nama lainnya adalah biaya konversi. Nah, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang menjadi bagian pokok dari produksi sampai dengan proses selesainya. Contoh mebel dalam membuat meja, maka bahan bakunya adalah kayu. Nah, untuk membeli kayu tersebut, berarti uangnya itu akan dimasukkan ke dalam biaya bahan baku. Ini contohnya. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksinya. Misalnya, apa? Tukang kayunya ketika gerajim, kemudian bentuk mejanya, itu biaya tenaga langsung yang melekat ke produk. Pokoknya yang kalau di pabrik itu orang yang membuat produknya itu namanya BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang ketiga, biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan bagian produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Seperti biaya bahan penolong tadi, terus ada gaji mandor. Kalau gaji mandor kan nggak langsung pegang produknya ya, nggak langsung membuat produknya, dia hanya mengawasi, itu masuk ke overhead pabrik. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung lainnya, ada perlengkapan pabrik, penyusutan, kemudian ada biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan, dan suku cadang, itu masuk ke overhead pabrik. Nah, kalau biaya pemasaran gampang ya, biaya pemasaran itu untuk istilahnya untuk biaya ketika kita melaksanakan kegiatan pemasaran produk, misalnya dengan iklan, promosi, kemudian ini ada biaya angkutan dari gedung perusahaan ke gudang pembeli, kalau ditanggung itu masuk ke biaya pemasaran. Kemudian ada bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, contohnya adalah misalnya pengiriman sampel dan sebagainya, itu masuk ke biaya pemasaran. Kemudian ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini merupakan
Biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk, misalnya adalah gaji karyawan bagian keuangan. Kalau kita ada pesanan kan mesti berhubungan dengan kasir, itu kan bagian keuangan. Kemudian ada bagian personalia yang mencatat tentang bagaimana misalnya kalau ada pekerja yang masuk hari pertama, berapa hari sebulan, itu kan bagian personalia urusannya atau HRD. Kemudian ada biaya pemeriksaan akuntan dan lain sebagainya. Itu masuk administrasi. Nah, ini ada penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nah, tadi udah ada yang menemukan kan, ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung, direct cost dan indirect cost. Nah, kalau dalam hubungannya ke departemen ada juga dibagi dua golongan. Ada biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Direct cost dulu. Biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Nah, contohnya biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi salah satu biaya itu bisa masuk ke beberapa penggolongan biaya ya, Dek ya. Kemudian ada biaya langsung departemen, direct department cost, atau semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang bekerja dalam sebuah departemen pemeliharaan, merupakan biaya langsung departemen bagian departemen pemeliharaan. Nah, sekarang masuk ke biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Jadi tetap ada walaupun tidak ada penyebabnya untuk sesuatu yang dibiayai. Contohnya biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Jadi tidak secara langsung berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Biaya ini tidak mudah diidentifikasi dengan produk tertentu, agak susah diidentifikasi. Karena memang tidak berhubungan langsung dengan produk. Nah, ini contohnya kalau yang indirect cost di dalam departemen adalah biaya yang terjadi di departemen pembangkit listrik. Biaya ini dinikmati oleh departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk menggerakkan mesin dan equipment yang mengkonsumsi listrik. Bagi departemen pemakai listrik, biaya listrik yang diterima dari alokasi biaya, departemen pembangkit listrik merupakan biaya tidak langsung departemen. Jadi, anggarannya itu dari departemen pembangkit listrik, tapi yang menikmati adalah departemen-departemen lain. Juga, jadi tidak langsung kalau dari departemen lain itu menganggapnya adalah biaya tidak langsung. Nah, kalau ini berdasarkan perilakunya dalam hubungan volume. Nah, kemarin udah kita sebutkan sebentar ada biaya variabel, semi variabel, semi fix, dan biaya tetap. Atau lebih mudahnya kita golongkan menjadi variabel dan biaya tetap, cara memisahkannya. Nah, kalau biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kemarin misalnya produksi 0, tetap berarti biaya variabelnya 0. Kalau produksi 2, berarti biaya variabelnya mengikuti, berarti 2 dikali berapa. Gitu. Nah, contohnya ini biaya bahan baku jelas. Kalau membuat 10 kaos sama membuat 5 kaos, biaya yang dikeluarkan jelas-jelas berbeda. Nah, ini contoh untuk penggunaannya. Misalnya dia produksi 0 unit, mesti biaya bahan per unitnya juga 0, totalnya 0. Kalau dia produksi 100, misalnya biaya per unitnya itu adalah 500, berarti 50.000. Jadi semakin tinggi jumlah produksi, maka totalnya juga semakin tinggi. Walaupun biaya per unitnya memang ukurannya adalah sama. Tapi biaya variabel berubah seiring dengan perubahan volume yang dihasilkan. Nah, ini untuk kurvanya. Kurvanya itu semakin banyak produksi, semakin tinggi biaya variabelnya. Nah, ini kalau unitnya, dia harga per unitnya tetap sama, 500 per unit variabelnya. Tapi kalau volumenya naik, maka totalnya juga naik. Walaupun biaya variabel per unitnya sama. Kemudian ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Berubahnya tetap meningkat, tapi tidak sebanding.
Nah, biaya semi variabel ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentasenya tertentu dari jumlah hasil penjualan. Kemudian ada biaya semi fix atau semi tetap, adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contohnya adalah biaya penelitian, biaya pemeriksaan, dan biaya pengawasan produksi. Jadi ada ketika biaya-biaya itu dalam tingkat volume tertentu dia bisa naik tergantung ini ya sifatnya. Jadi misalnya dalam cut off tertentu biaya tersebut akan semakin meningkat secara konstan. Kemudian yang keempat ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Misalnya, biaya tetap adalah gaji direktur produksi, biaya penyusutan, gaji direksi, jadi tidak berhubungan langsung dengan produk. Walaupun tidak ada produksi, biaya yang dikeluarkan tetap ada. Misalnya di bagian lain yang seperti ini, biaya walaupun nggak produksi kan direktur tetap digaji kan ya. Nah, ini contohnya. Biaya tetap, walaupun unit produksinya 0, tetap biaya sewa tetap bayar 60.000. Tetap dikeluarkan walaupun produksinya 0. Nah, ini contohnya. Kurvanya ya tetap keluar biayanya. Tetap ada walaupun produksinya mau tingkat 0, 1.000, 20.000, atau 3.000. Nah, ini untuk tadi atas dasar waktu pemanfaatnya ada pengeluaran modal, yaitu pengeluaran biaya untuk manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya untuk lebih dari 1 tahun kalender atau pengeluaran modal untuk investasi dan sebagainya. Untuk pembelian aset tetap, kemudian untuk pembelian beberapa misalnya mesin dan sebagainya. Tapi itu ada biaya depresiasi nantinya. Kemudian ada pengeluaran untuk pendapatan adalah biaya yang hanya punya manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Jadi tidak dalam jangka panjang. Nah, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contoh adalah pengeluaran pendapatan antara lain untuk biaya iklan, biaya telepon, dan biaya tenaga kerja. Agak banyak ya, agak pusing ya Dek ya, macam-macam biaya, yang penting dikenalkan aja. Nah, kemudian ada biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu nilai manfaat yang dapat diukur dengan dipilih atau dengan cara memilih serangkaian tindakan alternatif. Contohnya gini, misalnya kamu dulu mau milih jurusan ABT sama jurusan akuntansi. Nah, sekarang kamu milih ABT, berarti opportunity cost-nya apa? Akuntansi. Iya, betul. Dulu SMA gitu kan. Berarti yang untuk nggak jadi memilih akuntansi itu namanya biaya opportunity cost atau biaya kesempatan. Nah, yang kedua ada biaya komite atau committed cost. Biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian ada biaya aktual, yaitu yang merupakan biaya yang didasarkan pada kuantitas aktual bagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk kita lihat di contohnya aja. Nah, yang terakhir ada biaya relevan, adalah biaya yang mempunyai nilai di masa yang akan datang dan nilainya berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Nah, biaya relevan ini digunakan untuk pengambilan keputusan khusus seperti memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar dan mengganti mesin atau tidak. Nanti kita lihat juga, Dek. Jadi misalnya kita mau usaha itu biasanya kita juga mempertimbangkan juga. Nah, ini tuh mau produksi sendiri nggak barang ini? Misalnya kaos ini mau lebih bagus memproduksi sendiri, atau kita namanya kalau kulaan itu apa ya, beli di Tanah Abang terus jual lagi, atau menggunakan mesin atau manual. Itu nanti kita bisa analisis. Nah, kemudian ada biaya historis atau sunk cost, yaitu biaya yang telah terjadi di masa lampau dan tidak terpengaruh oleh pengambilan keputusan di masa yang akan datang. History. Nah, ini masih ada lagi nih. Nanti di ini sendiri aja ya, Dek ya. Lanjut aja. Nah, biaya selanjutnya adalah manfaat data biaya. Pertama untuk perencanaan.
yaitu untuk penetapan di awal atas aktivitas yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Nah, yang kedua, biaya itu bisa digunakan untuk fungsi pengawasan, yaitu untuk perbandingan dan evaluasi yang berkelanjutan antara pelaksanaan dan pengawasan untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai manajemen perusahaan. Kemudian ada pengukuran penghasilan atau income measurement, yaitu untuk akumulasi dan alokasi data biaya diperlukan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan dan penetapan hasil periodik, penghasilan periodik. Jadi bisa digunakan misalnya untuk kira-kira untuk biaya ini tuh nanti income-nya itu yang akan datang atau yang akan didapat itu berapa, itu berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk pengambilan keputusan bisnis, yaitu untuk melibatkan pilihan serangkaian alternatif keputusan bisnis yang memegang kunci strategis. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan dari biaya-biaya yang sudah dihitung atau yang akan dikeluarkan. Nah, ini untuk metode pengumpulan biaya produksi dapat dua macam kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan non produksi. Ini hampir sama, kalau biaya produksi itu untuk yang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Nah, kalau non produksi adalah di luar itu atau di luar kegiatan produksi yang tadi, semacam kegiatan pemasaran, administrasi dan umum. Ibu mohon maaf Bu. Ya? Waktunya udah habis Bu. Oh gitu. Kalian ada kuliah ya? Belum istirahat sih Bu dari pagi Bu. Oh ya Allah, oke. Nggak apa, nanti bisa dibaca sendiri ya ini ya. Nanti untuk rencananya ada tugas kan Dek. Jadi nanti kali itu tugas kelompok bisa saya petunjuk dari ini ya, WhatsApp ya. Gitu ya. Iya, Nanti Ibu. saya kirim materinya. Belum istirahat dari tadi ya Allah. Oke, habis ini ada kuliah ya. Ada kuliah. Oh, oke. Berarti ini aja tugas kelompoknya maksimal dikumpulkan besok siang aja. Jadi masih ada waktu untuk diskusi kalian. Gitu ya. Oke, terima kasih ya udah diingatkan juga. Nanti materinya bisa dipelajari sendiri. Saya share. Yang belum dijelaskan itu adalah harga pokoknya. Harga pokok itu nanti intinya adalah biaya atau harga yang memang menyusun, yang memang dia itu membentuk suatu produk. Nanti terdiri dari berbagai macam biaya dijumlahkan, yaitu ketemu harga pokok. Nanti di bagian bawah itu ada. Nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan aja ya Dek ya. Gitu, terima kasih ya atas partisipasinya. Semangat. Habis ini masih ada kuliah mungkin ya. Istirahat dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Semangat.